peserta Lost in Scholarship hari ini. Selamat datang dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan membahas tentang knowing, preparing, and hunting. Saya yakin pasti kalian semua sudah siap gitu ya untuk mendengarkan bagi-bagi cerita dari narasumber kita pada sore hari ini. Oke, tapi sebelum ke sana, saya ingin mengundang Presiden dari Polyglot Indonesia, Chapter Yogyakarta. Di sini ada Chandra Lesmana. Jadi Mas Chandra Lesmana akan memberikan sedikit sepatah dua patah kata sebagai sambutan dan juga akan ada sedikit pengumuman tentang beberapa acara rangkaian dari Lost in Scholarship ini. Oke, saya panggil kepada Presiden Polyglot Indonesia Chapter Yogyakarta, Mas Chandra. Monggo, silakan. Chandra masih mute ya? Baik, sebelumnya selamat sore semuanya. Baik, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di acara kali ini. Pertama-tama saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Chandra Lesmana selaku Chapter Polyglot Indonesia Chapter Jakarta. Di sini teman-teman terima kasih untuk hadir di acara kami, yaitu di Lost Scholarship hari pertama. Terus kemudian berikut pemaparan singkat terkait Polyglot Indonesia Chapter Jogja sendiri. Jadi bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu Polyglot Indonesia, jadi Polyglot Indonesia merupakan salah satu organisasi di mana kita ini adalah organisasi non-profit organisasi yang bergerak di bahasa dan budaya. Terus kemudian Polyglot Indonesia sendiri itu tersebar di berbagai kota, salah satunya yaitu di Yogyakarta. Di sini kita ada berbagai acara, yaitu salah satunya yang teman-teman ikuti yaitu seperti ini, seminar scholarship. Terus kemudian untuk seminar scholarship sendiri ini nggak cuma untuk hari ini saja, tetapi ada berbagai acara maksud saya. Sebentar saya paparkan PPT-nya. Ya, di sini adalah untuk acara kali ini terdapat pameran beasiswa ke luar negeri, di mana beasiswa ini bertajuk Lost in Scholarship yang akan diadakan di bulan Januari dan bulan ya, itu seperti yang teman-teman bisa lihat tanggal 17, tanggal 24, dan 31 di situ ada teman-teman yang dari award di MOE, Mandiri, TIKA, X, Chevening, AAS, LPDP, Fulbright, IMINEF, dan Erasmus. Jadi di sini banyak teman-teman akan berbagi pengalaman terkait bagaimana cara mendapatkan beasiswa tersebut, pengalaman tentang apapun itu di sharing ini. Terus tidak hanya di bulan Januari, di bulan berikutnya, terutama di bulan Februari, kita ada dari beberapa institusi yang akan memberikan suatu informasi bagi teman-teman yang tertarik, mungkin bisa saja mengikuti
rangkaian acara kita untuk mengetahui dan mencari informasi terkait beasiswa yang mungkin teman-teman akan ikuti. Baik, mungkin itu aja dari saya. Oke. Sebentar. Terima kasih banyak, Mas Chan, untuk informasinya. Oke, langsung saya akan memanggil kita yang akan berbagi kepada kita tentang mempersiapkan beasiswa. Beliau adalah Mbak Faina Faradina. Nah, sebelumnya saya akan mengenalkan dulu. Jadi Mbak Dina ini sekarang masih menjadi assistant professor di psikometri dan statistik, dan kemudian beliau juga founder dan CEO di Life Learner. Teman beliau itu juga sudah banyak sekali sering mengikuti kegiatan, kemudian juga berpengalaman pernah menjadi testing administrator, data analyst di Institut Asesmen Indonesia, kemudian asisten profesor juga di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, External Relations Coordinator di Forum Indonesia Muda, dan masih sangat banyak yang lainnya. Mbak Faina lulus dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di tahun 2018. Dan tentunya sekarang Mbak Faina berada di sini sebagai perwakilan dari Life Learner Indonesia. Halo Mbak Faina. Halo Mas Uta, Mas Chandra, dan teman-teman semua. Tentunya teman-teman dari Polyglot Indonesia Chapter Yogyakarta. Halo. BTW saya udah siapkan 5 bahasa nih untuk menyapa teman-teman semua. Assalamualaikum, annyeonghaseyo, konnichiwa, bonjour, and hello. Mohon maaf ya, saya agak insecure nih bareng teman-teman Polyglot. Oke Mbak Faina, kalau gitu apa ada presentasi yang akan dipresentasikan? Ya, tentunya ada dong. Saya udah siapin PPT di sini. Dan oke, ini kita udah mulai ya Mas ya? Oke, langsung saja. Silakan dimulai Mbak Faina. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada segenap tim Polyglot Indonesia yang sudah memberikan kesempatannya untuk saya dan Life Learner untuk collab pertama kali, perdana banget di tahun 2021. Nah, teman-teman, sama seperti yang udah ada di poster, kalau hari ini kita akan fokus di knowing, preparing, and hunting di beasiswa. Sebelumnya untuk suara saya sudah cukup jelas ya? Sudah cukup. Ya, nanti kalau seandainya putus-putus boleh diinfokan ya. Oke. Nah sebelumnya tadi terima kasih untuk moderator Mas Uta sudah diperkenalkan. Nah tapi di sini mungkin karena kita mau ngomongin beasiswa nih gitu, jadi ada satu background saya yang cukup relate dengan beasiswa. Jadi waktu 2 tahun lalu, ya 2019, saya alumni dari program Talent Scouting, IMD, atau kepanjangannya tuh Integrated Master to Doctor dari agama. Jadi ini beasiswa untuk S2 dan S3 di luar negeri. Nah, waktu itu saya terpilih menjadi salah satu alumni di situ. Dan beberapa program fully funded lainnya di beberapa negara. Sebenarnya teman-teman di sini posisinya nih, ini disclaimer dulu ya di awal, posisinya saya belum officially jadi awardee sebenarnya gitu. Tapi mungkin insya Allah kabar baiknya akan ada di tahun ini untuk hilalnya gitu ya. Jadi tapi meskipun begitu, yang membuat saya cukup percaya diri untuk bisa sharing sama teman-teman hari ini karena alhamdulillah sudah memiliki cukuplah gitu pengalaman untuk
materi-materi terkait beasiswa, karena dulu pernah menyelenggarakan juga event-event beasiswa, dan juga saya termasuk scholarship hunter yang extremely hunter banget dulu, karena dari SMA sampai kuliah tuh suka banget datang ke expo-expo beasiswa. Jadi semoga bisa berbagi ke teman-teman, dan saya yakin sih mungkin di sini teman-teman juga sudah sangat mengenal lah tentang beasiswa gitu. Nah ini ya waktu itu ikut program ini, beasiswa 5.000 dokter untuk lulusan S1. Dan ini FYI batch pertama di Indonesia, jadi saya lulusan talent scouting-nya untuk batch pertama. Baru banget programnya. Semoga nanti teman-teman bisa daftar juga untuk ini. Nah, untuk memulai, ini berdasarkan pengalaman juga sih, dari dulu suka banget ikut study expo, kayak apa ya dulu, expo-expo pendidikan gitu yang ada. Dulu saya tinggalnya di Jakarta, itu banyak banget kesempatan, dan mungkin sekarang per 2020 karena kita sudah normalize karena akibat pandemi, kita udah sering juga kan ikut-ikut kayak info-info beasiswa by online gitu, secara virtual. Nah, di sini dari experience itu saya menarik benang merah gitu untuk mencoba mengkategorisasikan atau membuat level dari scholarship hunter. Jadi scholarship hunter ini tuh ada 4 tingkatan nih teman-teman, dan kita bisa memposisikan sekarang tuh ada di level mana ya kita. Apakah kita baru ada di level baru tahu dan baru pengen tapi belum terlalu explore gitu. Nah biasanya level-level ini tuh kalau secara pengalaman pribadi, waktu itu saya ada di level ini pas waktu SMA menuju S1 lah gitu, menuju kuliah. Jadi kayak baru, seru ya kuliah ke luar negeri atau dapat beasiswa gitu, tapi belum terlalu explore banyak gitu. Nah, ketika kita udah cukup kepo, ikut webinar-webinar, ataupun dulu sebelum pandemi pernah ikutan kayak study expo gitu kan. Kalau di Jakarta tuh biasanya suka diselenggarain oleh IDP dan lembaga lainnya. Nah, itu tuh bisa dikatakan udah level expo attendee. Apalagi teman-teman yang mungkin pernah ikutan program kayak jadi mentee untuk suatu beasiswa, nah itu bisa dikategorikan di level ini. Nah, terus level selanjutnya adalah applicant. Jadi ini udah di tahap bukan lagi searching beasiswa, bukan lagi yang, aduh saya mah cocoknya yang mana ya. Nah, tapi dia udah upgrade level menuju yang oke, tahun ini saya harus apply beasiswa ini, dan ini gitu. Dan level tertinggi tentunya ketika sudah officially menjadi worthy. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan kita ada 3 bagian ya teman-teman, ada knowing, preparing, and hunting. Nah, di sini kita akan memulai part 1. Jadi gimana sih tahu gitu, ini kayaknya beasiswa tuh cocok banget nih sama aku, gak tahu ini aku banget sih beasiswanya. Nah, ini jadi saya coba membagi 3 resep gitu, 3 resep. Lagi-lagi ini based on personal experiences. Ada 3 hal sih yang kunci, bisa dibilang kunci banget gitu. Yang pertama, kitanya harus aktif, be active. Karena apa? Karena meskipun kesempatan itu pada faktanya mungkin bisa jadi datang 2 kali gitu, kayak misalnya ada beasiswa yang setiap ada. Tapi kan tentunya namanya informasi, nggak cukup dong kita hanya duduk, oh ya nanti ada kok info beasiswa ini, nanti apply pas udah ada infonya, enggak gitu. Tapi kita harus aktif, kita yang menjemput bola gitu, kita yang harus, aduh beasiswa ke negara ini ada apa aja ya beasiswa yang bisa aku apply gitu. Karena gini, kalau seandainya kita tidak terlalu banyak mencari, biasanya kita tahu beasiswa yang umum-umum saja gitu, kayak misalnya udah umum banget tuh kita tahu oke, LPDP, apalagi kayak Aminef gitu, atau Fulbright ya Aminef, terus ada juga mungkin di Inggris ada Chevening, terus Korea ada GKS dan lain-lain. Itu adalah beasiswa yang sangat familiar kita dengar di konten-konten Instagram maupun yang dari mulut ke mulut. Nah, tapi teman-teman ternyata banyak banget kok kesempatan beasiswa ataupun kesempatan seperti fellowship di luar beasiswa yang kita sering dengar pada umumnya, itu banyak banget. Nanti di akhir ada juga beberapa
ya relate juga sih sama be active and do research. Jadi kitalah yang melakukan research gitu. Nah ini adalah beberapa dokumentasi ya, waktu beberapa tahun lalu saya cukup aktif untuk ikut pelesiran ke expo-expo. Mungkin teman-teman ada juga yang pernah datang ke sini, World Indonesia Scholarship Forum atau WISH Scholarship. Nah ini dulu saya ikut sini dan datang ke booth-booth beasiswa, ngepoin satu persatu gitu. Sampai yang paling saya senangi dari acara-acara itu adalah mengoleksi buklet. Ini saya banyak banget punya buklet-buklet kampus-kampus maupun beasiswa yang saya koleksi. Nggak hanya koleksi, untuk mencari info juga tentunya. Ini banyak banget teman-teman. Ini baru sedikit dari, ada banyak kotak yang isinya buklet-buklet dan merchandise. Mungkin teman-teman di sini ada juga yang scholarship hunter banget dan suka banget mengumpulkan info-info beasiswa. Nah, selain itu, selain kita yang aktif, kita yang melakukan research tentang beasiswa apa yang cocok untuk saya, yang paling penting juga adalah support system. Nah, support system juga bisa dimulai dari keluarga tentunya, atau teman-teman juga bisa mengikuti forum-forum ya, seperti mungkin kalau sekarang ini kayak grup WhatsApp atau Telegram untuk beasiswa, ada Fulbright, LPDP, dan lain-lain, itu ada masing-masing grupnya. Terus juga teman-teman nih yang udah menjadi bagian dari Polyglot Indonesia juga itu salah satu langkah terdepan juga untuk mencari support system. Dan ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita mulai lelah, mulai pudar, mereka lah yang juga turut menguatkan kita gitu untuk mengingat, ayo bangun lagi, ingat mimpi-mimpi lo gitu. Nah, terus yang kedua, yang selanjutnya adalah preparing. Nah, di sini saya nulisnya prepare your time, your budget, and internal motivation. Kenapa di sini ada budget? Karena ya meskipun beasiswa itu gratis, tetapi persiapannya itu tidak sepenuhnya gratis, teman-teman. Nah, kenapa tidak sepenuhnya gratis? Oh, tentu syaratnya kan banyak gitu. Translate dokumen, terus juga harus tes bahasa Inggris. Nah, dan semuanya itu tuh mungkin ada sebagian beasiswa yang mengcover itu, jadi kita tinggal tes aja, tapi mungkin lebih banyak presentasenya yang kita yang mempersiapkan itu sendiri. Jadi tetap waktu, budget, dan juga motivasi itu adalah hal yang harus kita siapkan. Nah, jadi di sini preparing is about what and how. Dan cara untuk membreakdown-nya adalah dengan melakukan profiling. Nah, tapi sebelum itu, di sini untuk persyaratan beasiswa itu sendiri secara umum, tentu saya yakin juga teman-teman di sini mungkin sudah cukup tahu tentang general requirements tentang beasiswa. Ya, pastinya ada dokumen seperti translate ijazah, transkrip nilai, dan juga ada bahasa Inggris yang paling penting. Tapi dari dua hal ini tuh, kalau kita pengen tarik benang merahnya, semuanya itu tuh akan bermuara pada pengalaman. Mungkin dokumen kayak personal statement itu bisa aja teman-teman kerjain dalam waktu kurang misalnya dari 1 minggu. Tapi pengalaman yang akan kita tulis itu yang panjang gitu, yang harus punya experience dulu baru bisa nulis apa yang akan kita tulis di situ. Jadi semuanya akan bermuara di pengalaman. Nah, ini sebelum kita melakukan profiling, nanti akan coba saya breakdown juga tentang profiling itu. Kita akan ngebahas beberapa poin yang menurut saya juga cukup nge-boost kita untuk mempersiapkan si beasiswa ini, terutama beasiswa yang ada di luar negeri. Yang pertama, kemampuan bahasa Inggris. Ini kan setiap beasiswa ataupun universitas punya kebijakan masing-masing ya. Bisa aja dia pakai IELTS, bisa pakai TOEFL, IBT or ITP, terus bisa juga pakai, sekarang karena pandemi bisa pakai Duolingo loh teman-teman. Ternyata bisa pakai Duolingo test gitu. Nah, tapi ya intinya adalah mendapatkan sertifikasi bahasa Inggris ataupun bahasa lainnya kan tentu harus sedia menginvestasikan waktu dan juga budget gitu kan, karena ya prepare-nya terus juga ambil tesnya itu kan lumayan ini juga sih, lumayan menguras kantong, tetapi meskipun begitu kita tetap ingat nggak apa-apa kok gitu, karena setiap
apa yang ingin kita perjuangkan, ya kita harus menanggung resikonya gitu. Salah satunya dengan budget gitu. So, persiapkan dari jauh-jauh hari. Nah, terus yang paling penting juga adalah mentor. Dan di sini saya harapnya semoga teman-teman juga setidaknya saya yakin di lingkaran kita, lingkaran terdekat kita tuh ada awardee atau senior kita kah atau teman-teman kita sendiri kah, pasti ada salah satunya yang menjadi awardee gitu. Kalaupun seandainya aku belum ada kawanku yang jadi awardee, ya solusinya cari gitu. Dan saya yakin tidak terlalu sulit kok untuk mencari mentor gitu. Yang penting kita mau mencari, sudah sejauh apa kita mencarinya gitu. Dan ini saya sangat bersyukur sekali. Sebenarnya saya punya banyak mentor, cuman yang cukup intens dan sering membantu saya tuh namanya Kak Noni. Dia adalah kandidat PhD, baru banget berangkat akhir tahun kemarin di Oxford University, awardee dari beasiswa Jardine Scholarship. Ini serunya punya mentor, kita tuh bisa minta proofreading, terus juga kita bisa minta karena dia pengalamannya lebih banyak dari kita kan, tentunya mentor itu kita bisa minta arahan ataupun bimbingan dari mereka. Nah, terus yang paling penting, ini nggak hanya untuk kuliah di luar negeri aja sih, kuliah dimanapun itu, di Indonesia ataupun di luar, yang paling penting adalah building habit. Nah, mungkin terutama untuk di luar negeri yang konon katanya tuh waktu untuk belajar tuh luar biasa teman-teman, ditambah lagi dengan assignment-nya yang cukup banyak gitu kan, dan cepat, harus diselesaikan secara cepat. Nah, jadi yang saya lakukan juga untuk mempersiapkan itu adalah membiasakan diri, gimana ya posisinya, kayak berandai-andai gitu kalau kita tuh menjadi worthy dari suatu beasiswa dan udah kuliah di situ gitu. Membangun kebiasaannya itu jauh dari sekarang ini gitu. Nah ini semenjak ya kurang lebih 2 tahun lalu saya mulai aktif untuk mulai sering berkomunikasi dengan native, terus juga ikut kayak kelas-kelas diskusi bahasa Inggris. Kalau di Jakarta ada yang namanya Birdzone. Nah di sini Polyglot Indonesia ini luar biasa ya, suatu tempat yang sangat harus teman-teman manfaatkan gitu kan. Karena di sini kita dituntut untuk aktif juga kan berbahasa, apalagi berbahasa asing, dan juga membiasakan diri untuk nongkrong di perpus. Nongkrong di perpus, terus juga dan dari nongkrong di perpus juga saya yakin teman-teman akan ketemu juga dengan orang-orang lain yang itu tuh nanti akhirnya bisa building networking. Jadi habit itu penting banget. Kayak kita tuh berandai-andai dulu aja gitu. Kalau saya jadi mahasiswa di Oxford University, saya dari pagi-pagi harus udah mulai prepare, belajar, buka buku lagi. Nah, itu yang saya lakukan juga, bahkan sampai saat ini juga. Terus, nah ini juga yang paling penting sih. Saya yakin banget, kita tuh nggak harus nunggu jadi seseorang yang jadi dulu nih untuk bisa berbagi gitu. Intinya adalah ketika kita sudah memiliki pengalaman dan kita sudah cukup yakin dengan knowledge kita yang kayaknya ini nggak terlalu sesat-sesat banget untuk orang lain, nah itu tuh tidak apa-apa, sangat tidak apa-apa untuk dibagikan gitu kan, karena ya kita pun belajar dari pengalaman, bahkan kita pun belajar dari apa yang kita ajarkan dan kita bagikan juga ke orang lain. Nah di sini beberapa pengalaman saya juga pernah menjadi apa ya istilahnya itu kayak co-mentor gitu untuk program-program beasiswa dan juga penulis buku bersama teman-teman yang memiliki background internasional lainnya. Nah, ini juga hal yang penting, tidak kalah pentingnya dengan yang poin-poin sebelumnya, yaitu mempersiapkan dokumen-dokumen teman-teman. Nah, ini teruntuk yang fokus untuk apa namanya yang akan apply beasiswa di luar negeri, ini harus disiapkan jauh-jauh hari. Pertama, teman-teman harus punya CV dalam bahasa Inggris dan juga menerjemahkan di penerjemah tersumpah untuk dokumen-dokumen akademik seperti ijazah ataupun transkrip nilai. Nah, kenapa harus dilakukan jauh-jauh hari? Pertama, ini takes time juga sih. Tapi ada yang cepat juga. Ini saya baru banget nih translate lagi karena kebetulan apply suatu program yang ternyata harus dikumpul kopinya gitu, hard copy-nya gitu. Jadi harus ditranslate lagi.
Nah ini kurang lebih itu 3 hari lah gitu untuk selesai. Tapi ada juga tempat-tempat yang mungkin agak jauh itu agak lama. Kalau dulu di Palembang itu ada yang sampai 14 hari, teman-teman. Jadi dipersiapkan jauh-jauh hari, jangan mepet-mepet waktu deadline pengumpulan. Nah, ini adalah poin profiling yang tadi sempat saya mention juga di awal untuk mempersiapkan gitu. Nah, jadi ada 2 versi nih. Versi yang oke, kita tahu dulu syarat dari beasiswa maupun universitas kita, syaratnya apa aja gitu. Terus kita cocokin sama kita tuh di mana gitu. Capability kita tuh ada di mana ya untuk beasiswa ataupun universitas ini gitu. Tapi ada juga yang versi teman-teman profiling dulu di kalian gitu. Jadi kayak oke, IELTS-ku sekian, terus pengalamanku di sini gitu. Baru nanti teman-teman cari scholarship ataupun universitas yang memang sesuai dengan diri kalian gitu. Nah, cuman poinnya kalau yang untuk version 1 yang cari tahu dulu scholarship baru kita ada di mana, itu tuh memang harus disiapkan jauh-jauh hari gitu. Sedangkan kalau yang version kedua tuh mungkin agak bisa dadakan karena kan kita mencari yang tepat untuk kita gitu. Jadi mungkin yang version 1 tuh harus lebih banyak ini sih kayak self evaluation karena misalnya scholarship kita contohnya kayak tadi Jardine scholarship itu at least 7,5 IELTS-nya sedangkan kita tuh masih di 6,5 kan artinya kurang kan. Akhirnya kalau kita emang kekeh pengen beasiswa itu kita harus tes lagi, belajar lagi sampai dapat IELTS 7,5. Tapi kalau yang version kedua ya teman-teman tinggal sesuaikan misalnya nih aduh IELTS aku tuh cuma 5,0 gitu nggak apa-apa nggak ada yang salah gitu ya PR-nya adalah pengen mencari beasiswa yang 5,0 pun bisa berangkat itu ada gitu teman saya juga ada yang 5,0 dia bisa ke Belanda dan ke Polandia dan itu ada gitu sesuai kita udah sejauh apa mencarinya. Nah ini tadi yang version 1 yang beasiswanya apa dulu, terus baru kita self-checking. Nah, ini yang tadi saya mention di awal, untuk beasiswa yang sedang ongoing pengumuman juga nih, mohon doanya teman-teman, semoga 2021 udah kelihatan hilalnya. Jadi saya daftar beasiswa IMD, Integrated Master to Doctor, untuk S2 sekaligus S3 di Inggris, itu dari Kementerian Agama, syaratnya itu tuh IELTS-nya cukup 6, tapi dokumennya tuh banyak banget, perintilannya tuh banyak banget. Aku udah disiapin, jadi kita tinggal isi aja. Terus references letter, personal statement, sama proposal riset itu kita siapin. Jadi lebih banyak ke dokumen sih kalau ini dan ini setelah self checking alhamdulillah semuanya sudah aman. Tapi kalau teman-teman lebih memilih untuk version kedua, nah, ini tinggal teman-teman sesuaikan aja. Oh, IELTS saya sekarang ini tuh 6,5 gitu. Terus pengalaman kerja saya tuh udah lebih dari 2.000 jam gitu. Nah, ini tinggal teman-teman sesuaikan. Cuman harus dieksplor lagi tentang apakah teman-teman bersedia untuk kembali lagi ke Indonesia setelah studi atau teman-teman prefer kayaknya aku pengen kuliah lagi di S3 di luar dan kayaknya aku tuh pengen kerjanya di luar negeri aja gitu. Nah, ini harus dipertimbangkan juga karena ada beasiswa yang memang mensyaratkan wajib kepada URD-nya untuk kembali lagi dalam jangka waktu tertentu setelah studi. Salah satunya LPDP. Terus juga ada ya beberapa yang lainnya kayak Chevening sama yang dari Kementerian Agama 5.000 dokter juga mensyaratkan untuk kembali lagi setelah studi. Terus perlu dipertimbangkan juga targeted courses-nya. Jadi, apakah program yang saya tuju nih ada nggak ya untuk di beasiswa ini gitu? Karena ada beberapa beasiswa juga seperti mungkin teman-teman tahu OKP, Orange Knowledge Program, dan juga OTS atau Orange Tulip Scholarship dari Belanda. Nah, itu tuh cukup terbatas untuk jurusan-jurusannya. Jadi make sure apa yang ditawarkan oleh beasiswa itu memang
sesuai dengan diri kalian gitu, dengan background yang akan kalian tempuh nanti di sana. Jadi ini bisa ada 2 cara ya teman-teman profilingnya sesuai yang teman-teman mau dan nyamannya di mana gitu. Lanjut, setelah kita profiling, langkah yang paling penting adalah sekarang bukan hunting lagi teman-teman, karena tadi sebenarnya hunting tuh udah include juga di tahap preparing. Nah, jadi ini kita udah masuk di tahapan apply. Jadi tugas kita adalah apply, apply, and apply gitu. Nah, ini adalah brosur-brosur. Sebagian brosur yang saya ambil waktu kayak expo beasiswa itu. Dan ya intinya adalah kita harus punya referensi beasiswa yang cukup banyak gitu. Jangan stuck di satu beasiswa. Jadi semakin semakin teman-teman tahu tentang suatu beasiswa, nah itu tuh apply aja yang memang background kalian dan kalian memang bisa apply di beasiswa itu, ya apply aja nggak apa-apa, nggak salah kok untuk menebar jaring tapi untuk beasiswa. Karena kita nggak pernah tahu gitu, kita tuh nyangkutnya di beasiswa yang mana gitu. Udah ngerasa kayaknya aku tuh udah totalitas sih, IELTS-ku juga udah oke banget, nah tapi bisa jadi belum rezeki di beasiswa itu gitu. Jadi harus disiapkan alternatif beasiswa lainnya. Nah ini dari beberapa beasiswa ini saya apply di Chevening sama Fulbright, masih ongoing pengumuman untuk yang Chevening. Jadi kita sama-sama semangat ya teman-teman. Nah ini BTW bagus banget nih teman-teman Polyglot Indonesia, udah chapter Jogja udah mempersiapkan webinar Lost in Scholarship ini, karena memang Januari Februari itu adalah waktu gentingnya beasiswa. Banyak banget beasiswa yang lagi buka di periode waktu itu. Oke, lanjut. Selain kita nggak boleh stuck di satu beasiswa, kita juga nggak boleh stuck di satu universitas gitu. Meskipun konon katanya nih, univ-univ di luar tuh baik-baik kok menerima orang Indonesia gitu. Karena mungkin beberapa pengalaman dari teman-teman saya, mungkin juga temannya teman-teman di sini ada yang kayak itu mudah banget dapat LOE gitu, kayak cuman seminggu 2 minggu tuh udah di-accept dan diterima jadi mahasiswa di universitas itu gitu. Tapi kan itu adalah kulit yang kita tahu gitu, tapi pada faktanya banyak juga kok univ-univ yang ternyata mereject aplikan dari Indonesia. Jadi kita harus cepat-cepat cari alternatif, bahkan jauh sebelum kita apply di suatu kampus, ya apply juga di beberapa kampus lainnya biar kita tahu dan yang mana yang memang menerima kita gitu. Lanjut. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir gitu. Meskipun mungkin kita pernah nih ada di posisi, aduh saya pernah di-reject sama beasiswa X nih gitu. Ya, kita harus tetap optimis karena yakinlah pada akhirnya kita tuh akan sampai kok ke tujuan kita insya Allah gitu kan. Nah, meskipun begitu kita harus tetap semangat menebar jaring lainnya di beasiswa. Kalaupun seandainya kita belum rezeki di beasiswa yang lanjut studi S2 ataupun S3, kita bisa juga kok untuk mendaftar kesempatan lainnya. Mungkin teman-teman sering juga dengar kata kayak exchange ataupun fellowship. Nah, ini tuh ada berapa? Sebagian kecil dari opportunity lainnya. Nah, ini saya nampilin ini karena saya pernah dan sedang apply juga beasiswa ini gitu. Beasiswa fellowship ini. Ada kalau di Jerman itu ada Einstein Forum. Ini tuh kayak fellowship. Jadi Einstein Forum ini nanti awardee-nya akan melakukan riset selama kurang lebih 6 bulan di Jerman, dan yang bagusnya itu tuh langsung di camp-nya ELU di situ dan melakukan riset, dan setelah itu kita akan presentasi. Nah, dari juga, IMINEF nih banyak banget kesempatannya. Selain Fulbright, dia juga menyediakan kayak exchange. Kalau untuk S1 namanya UGRAD gitu. Terus ada YSEALI juga bagian dari IMINEF, ada kayak fellowship akademik langsung di Amerika, ataupun ada YSEALI
Seeds for the Future. Ini biasanya untuk komunitas-komunitas gitu. Terus ada juga beasiswa dari One Young World. Ini tuh kayak lebih beasiswa mengikuti forum di suatu negara gitu, tapi akan dibiayai penuh oleh si Foundation One Young World ini. Nah, intinya adalah ya kita nggak akan pernah tahu kan teman-teman, kita nggak akan pernah tahu nih di kali keberapa kita tuh akan berhasil atau akan mendapatkan beasiswa yang kita inginkan itu. Bisa jadi ya cukup sekali apply langsung dapat gitu. Tapi bisa juga 2 kali ataupun berkali-kali. Tapi yang penting kita tuh nggak boleh dan jangan pernah berhenti. Setidaknya kalau kita nggak berhenti ya itu tuh adalah wujud atau bentuk nyata kalau kita tuh memang serius sama cita-cita kita. Nah, dan saya juga sama sih posisinya masih berjuang karena masih menunggu pengumuman final dari beasiswa yang saya apply saat ini. Semoga di tahun 2021 ini dengan semangat yang insya Allah semakin membara ya, semoga teman-teman juga nanti bisa akan mendapatkan kabar baik dari beasiswa yang saat ini sedang kita apply, ataupun teman-teman yang saat ini sedang ada di forum ini juga lebih semangat lagi untuk apply beasiswa yang kalian targetkan untuk apply di tahun ini. Dari saya cukup sekian, Mas Uta, saya kembalikan kembali. Oke. Terima kasih Mbak Faina. Oke. Ini sebenarnya menarik banget ya, sama kan sebenarnya yang nyari beasiswa tuh komersialnya ada 2 jenis. Yang pertama memang tertuntut oleh pekerjaan dia untuk mengambil kuliah, dan yang kedua belum punya pekerjaan jadi mau mengambil gitu kan. Nah, di sini mungkin kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand. Kalau misalnya nggak tahu raise hand itu di mana, di partisipan, dia ada di sebelah bawah yang titik 3, terus nanti silahkan raise hand, dan saya akan tunjuk siapapun yang ingin bertanya tentang lembaga Life Learner, mungkin juga tentang Mbak Faina, tentang beasiswa, itu silahkan tanyakan. Mungkin pertanyaan dari saya dulu ya, Mbak. Oh iya, boleh. Nah, apa ya, ketika kalau misalnya pengalaman dari saya pribadi ya, sering sekali ketika saya lagi, awal-awal kan, oke, mau cari beasiswa, cari ini, cari itu. Terus tengah tuh kadang berasa, apa ya, demotivasi gitu. Nah, kira-kira apa sih saran dari Mbak Faina nih? Aduh, sebenarnya saya juga sangat ini sih, pernah juga merasakan demotivasi, apalagi tahun 2020 kemarin ya, aduh super campur aduk sekali perasaan gitu kan, karena mungkin beberapa beasiswa juga ada yang nggak buka teman-teman, dan juga ada yang diundur gitu. Nah, saya salah satu, bukan korban sih, mungkin salah satu dampak lah ya, dampak dari beasiswa yang diundur itu. Nah, mungkin untuk apa yang saya lakukan untuk tidak demotivasi lagi pada waktu itu adalah memperkuat niat dan tujuan lagi sih gitu kan. Karena ujian terbesar seorang scholarship hunter adalah dia menemukan pilihan lainnya gitu. Misalnya gini nih, ini yang saya rasakan juga sih waktu 2020 itu, saya punya 2 pilihan sebenarnya. Pengen tetap kekeh di cari beasiswa S2 dan berangkat dengan beasiswa itu, atau pilihan lainnya saya tetap berangkat beasiswa, tetap berangkat kuliah, tapi beasiswanya itu beasiswa yang parsial. Jadi kan univ-univ juga di luar kan tentunya itu punya banyak juga teman-teman kesempatan untuk mahasiswa internasional kuliah di kampusnya, tapi mungkin dibiayainya berapa puluh persen gitu, nggak 100% penuh gitu, itu ada gitu. Atau opsi kedua, waktu itu saya hampir tergoyahkan juga untuk apa namanya itu, work holiday visa, WHV ya, WHV di Australia ataupun di Kanada. Bahkan sekarang ini masih ini memutuskan juga, aduh pengen yang mana gitu. Cuman tetap saya kembali lagi ingat, Dina,
karena mungkin background saya tuh di akademik, gitu kan, Dina ingat-ingat kamu fokusnya tuh pengen jadi dosen gitu, dan kamu harus ingat lagi untuk jadi dosen, kamu harus punya knowledge, ilmu yang sangat-sangat proper untuk dibagikan gitu. Maka dari itu ya S2 sampai S3 adalah jalan yang harus saya tempuh gitu. Jadi itu yang menguatkan. Jadi ingatkan lagi tujuan kita apa, dan support system itu sangat penting. Gabunglah dengan teman-teman yang punya visi yang sama gitu. Di WA group kan udah banyak nih, Telegram juga, join-join aja gitu. Oke, mungkin itu ya Mas Uta. Tadi ada ini deh Mas Oke. Chandra. Ya, Chandra, ada pertanyaan dari Mas Chandra. Mas Chandra, apa bisa open mic? Tanyakan langsung atau? Open mic boleh. Atau kalau misalnya enggak, itu pertanyaannya sepertinya sudah dituliskan. Di situ Oh terkait. iya. Oke, ini dari Mas Chandra. Dokumen apa aja sih yang harus kita siapkan? Nah, terkait dengan dokumen, sebenarnya setiap universitas ataupun beasiswa itu tuh masing-masing dari mereka tuh punya syaratnya masing-masing gitu. Jadi bisa dibilang beda-beda. Cuman secara umum tuh yang biasa selalu ada ya. Yang pertama pasti CV. CV dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa yang kalian tuju nih negaranya gitu. Nah, saya pernah juga apply di Thailand, waktu itu pernah apply di Thailand, cuman salahnya saya tuh nggak ngecek apakah di universitas waktu itu apply di Chulalongkorn, ternyata untuk fakultas yang saya tuju tuh nggak ada untuk mahasiswa internasional. Nah, jadi teman-teman harus dicek dulu ya untuk negara yang non Inggris gitu, apakah memang jurusan yang kita tuju tuh tersedia untuk mahasiswa internasional. Pertama cek itu dulu gitu. Kedua, selain CV, biasanya juga diminta untuk personal statement ataupun motivation letter. Itu tuh kayak alasan kita kenapa sih pengen daftar beasiswa ataupun univ tersebut. Terus juga ada dokumen lainnya tuh kayak apa namanya, surat rekomendasi, baik dari atasan kalau untuk yang udah kerja ataupun dari dosen-dosen kita, itu bisa. Sama kayak paspor, KTP, terus kayak dokumen pendukung lainnya kayak apa, akta kelahiran juga suka diminta. Tapi yang paling penting adalah harus disiapkan yang versi translatean yang udah dicap dengan penerjemah tersumpah. Nah, itu tuh penting banget karena ya mostly untuk yang di luar itu pakai yang itu, yang udah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Itu. Jadi itu ya untuk secara umum. Secara yang lainnya ada juga yang minta proposal riset sih. Biasanya proposal riset itu untuk yang S3, tapi ada juga yang untuk S2 ada yang minta juga. Tapi sedikit sih. Oke. Oke. Berikutnya ini ada Mas Indra Yadi. Halo. Oke. Silakan. Ya. Mbak Dina. Ya, halo Mas Indra Yadi. Ya, salam kenal. Saya ini mau bertanya tentang apa itu motivation letter. Nah, itu bagaimana tips-tips untuk bisa tembus untuk menulis tentang motivation letter itu sendiri? Karena kan kita kan tahu tuh yang namanya motivasi beasiswa itu kan harus benar-benar harus apa namanya dilihat apakah kitanya sendiri betul-betul mau nggak melakukan suatu perubahan selepas dari kita studi di universitas yang kita tuju. Seperti itu. Terus ada satu lagi nih Mbak Dina. Ya. Mengenai surat rekomendasi nih dari dosen. Itu dari dosen S1 ada dari dosen yang universitas yang kita tuju nih. Itu gimana cara dapatnya gitu loh. Sip. Terima kasih Mbak Dina ya. Siap Mas Indra Yadi. Ya, terima kasih kembali juga untuk pertanyaannya. Baik, akan saya mungkin mulai dari pertanyaan yang pertama dulu ya, terkait motivation letter ataupun personal statement. Ini saya mention lagi, disclaimer, di sini saya masih unofficially awardee, tapi insya Allah segera sih akan ada hilalnya kelihatan.
Nah, ini mungkin saya sharing dari pengalaman daftar beasiswa ini ya, 5.000 dokter dari Kementerian Agama. Dan waktu itu tahun 2019 lolosnya tuh di program talent scouting-nya. Jadi talent scouting itu kayak pembibitan yang memang menargetkan orang-orang yang ikut itu tuh akan lanjut ke beasiswanya lagi. Nah, dan waktu itu BTW program itu tuh bukan program pertama yang saya apply. Jadi saya belajar juga dari kesalahan dan kegagalan waktu di reject, bukan di reject, waktu belum rezeki beasiswa Australia Award. Nah, itu yang saya pelajari gimana mungkin bisa lolos di program dari yang Kemenak itu kemarin. Kan setiap beasiswa, penyelenggara beasiswa kan punya ini ya, apa namanya, kekuatannya masing-masing atau apa sih yang mereka incer gitu. Nah, itu tuh harus kita riset juga gitu kan. Contohnya nih, kayak Chevening. Chevening itu yang akan di point out adalah leadership-nya. Jadi sekembalinya kita ke Indonesia, diharapkan kita tuh menjadi leader. Entah itu di komunitas ataupun terus kita jadi leader untuk lingkungan terdekat kita lah gitu. Nah, terus kalau untuk yang 5.000 dokter, dari Kementerian Agama itu adalah kita menjadi pengajar di institusi di bawah Kementerian Agama. Nah, itu yang saya lakukan waktu itu. Mungkin background, jadi kita harus lihat dulu riset tentang apa yang mereka harapkan dari seorang kita gitu kan. Nah, misalnya kalau memang mereka itu meminta untuk leader yang mereka fokuskan, jadi yang harus kita jual ke mereka, yang kita show off ke mereka di motivation letter kita adalah experience dari leadership kita gitu. Dan yang harus di point out adalah leadership itu tuh nggak harus benar-benar jadi leader gitu. Misalnya presiden dari organisasi ini, koordinator ini enggak gitu. Ini yang saya sharing-sharing juga nih sama Wardi dan mentor saya. Yang penting adalah kita tuh menceritakan, kita bukan menyebutkan ya di motivation letter tuh enggak, kita tuh langsung nyebut saya berpengalaman menjadi presiden dari Life Learner gitu. Enggak. Kita harus bercerita. Harus jadi pimpinan gitulah ya istilahnya. Kita nggak harus menjadi pimpinan, tapi kita harus bercerita tentang value-nya. Misalnya nih, kalau leadership itu tuh value yang bisa kita pemimpinan, artinya dia bisa menginfluence orang, terus dia juga bisa berkomunikasi dengan baik, dan juga bisa bekerja sama dengan tim yang baik gitu kan, tanpa adanya misunderstanding misalnya gitu. Nah, itu value-value dari seorang leader itulah yang kita tarik, yang kita ceritakan, misalnya. Jadi kita tuh menceritakan diri kita tanpa menyebut posisi secara eksplisit gitu. Bisa jadi kayak misalnya waktu itu saya menuliskan sebagai data anak, sebagai tim di perusahaan ini gitu kan. Saya pernah state, jadi itu kayak keberhasilan kita juga di posisi itu gitu, tapi tidak usah terlalu men-state-kan. Tapi kalau seandainya ini Mas Indra Yadi, nanti mungkin saya bisa share juga sih ke teman-teman contoh Motlet saya waktu itu. Jadi apa mungkin kita ceritakan studi kasus kita mengenai yang pernah kita tangani gitu loh, dan kita berhasil. Seperti itu enggak? Benar. Jadi tentang studi kasus gitu. Tapi nah ini dia strateginya adalah kita harus menyampaikannya secara ciamik juga, ciamik apa ya kayak waduh ciamik dan ingat-ingat lagi batas katanya ya, karena kebanyakan beasiswa tuh sangat membatasi 150 sampai 300. Nah, itu sesuai beasiswanya, jadi harus kita recheck lagi. Yang penting kita adalah berita dan secara flowy dan untuk dibaca. Dan saya pernah baca juga nih dan dapat tips dari mentor saya yang penyelenggara beasiswa itu tuh mereka cuma butuh kurang lebih 15 detik untuk memutuskan apakah motivation letter kita tuh mau mereka baca secara lanjut atau enggak gitu. Nah, maka dari itu banyak juga award-awardee yang menggunakan hook. Jadi kayak ada kalimat menarik dulu nih di awal, bisa di
dengan quotes baru kayak alasan dari quotes itu, ataupun ya pokoknya apa yang membuat 15 detik si reviewee itu Pesan pertama. sangat ini kesan pertamanya bagus gitu ke kita. Tapi tetap menjadi diri kita tanpa harus ngebagus-bagusin itu enggak. Yang penting tetap apa yang bisa kita jual gitu. Kita jual. Nah, terus yang poin kedua tadi tentang ini ya, referee. Tentang references letter itu dari orang-orang ataupun tokoh yang mengenal kita gitu kan. Baik itu kalau kita sudah bekerja bisa dari atasan kita, dari HRD kita gitu, ataupun kalau kita mungkin lebih dekat dengan dosen-dosen itu juga bisa, entah dosen pembimbing kita, yang kita gitu. Poinnya adalah bisa dosen ataupun atasan kita yang memang mengenal kita gitu. Karena yang sering berinteraksi lah ya. Berinteraksi gitu, yang cukup tahu diri kita. Gitu. Baik. Semoga cukup menjawab. Kalau misalnya ada lagi nggak apa-apa. Kalau ada tanggapan. Oke. Cukup dulu deh Mbak Dina. Ya, terima kasih. Oke. Ya, Nah, berikutnya masih ada yang raise hand, nanti habis itu kita akan menuju ke pertanyaan yang ada di chat. Ada dari Clara. Halo Clara. Halo. Oh ya, silahkan. Ya, salam kenal Kak. Namaku Clara. Seperti yang tadi sudah Kak Farah ceritakan sebelumnya, kalau untuk mendaftarkan beasiswa itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya kan tadi syarat dokumen. Dan tadi juga sudah dikatakan kalau untuk mendaftar beasiswa syarat dokumennya tidak sedikit dan lumayan banyak. Nah, kira-kira apakah ada tips dari ini? Sebelum udah pusing duluan baru lihat syaratnya kayak gitu, untuk dokumentasinya kira-kira apa yang harus dilakukan seperti itu. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Siap, terima kasih Clara. Waduh, ini namanya pakai bahasa Rusia ya. Nah, ini terkait beasiswa, gimana caranya kita tuh lebih benar-benar prepare dengan itu adalah yang penting kita harus tahu dulu kan, tadi udah kita mention juga nih di sesi ini tentang syarat umum gitu. At least teman-teman sudah translate di penerjemah tersumpah yang certified untuk dokumen umum. Yang pertama ijazah S1, dan juga transkrip nilai S1. Ataupun untuk jaga-jaga juga bisa birth certificate atau akte kelahiran. Nah, itu kadang-kadang diminta juga tuh untuk akte kelahiran. Nah, terus yang penting juga sebenarnya CV itu ada beasiswa yang minta, ada juga yang enggak gitu. Cuman pada umumnya pakai gitu. Kalau Chevening kemarin yang dari pemerintah Inggris itu dia enggak minta CV kita. Jadi memang ada kebanyakan mereka tuh udah ada form application-nya gitu loh teman-teman, application form-nya kayak Fulbright yang Amerika juga dia udah punya formnya yang tinggal kita isi gitu. Jadi ada yang pakai CV, ada yang enggak, ada yang udah punya aplikasinya sendiri, bentuk aplikasinya sendiri. Nah, itu kita mempelajarinya. Kan pertanyaannya gini ya, Kak, kan tiap tahun pasti beda dong bentuk form application-nya. Iya, benar gitu. Tapi setidaknya nggak terlalu beda jauh sama tahun-tahun sebelumnya gitu. Dan kabar baiknya gitu, kita bisa googling itu di Google. Masih tersedia yang tahun-tahun lalu. Misalnya kayak yang Fulbright itu tahun 2020 tuh masih ada. Nah, itu kita bisa belajar di situ dan mempersiapkan sehingga waktu udah rilis nih beasiswa X gitu, teman-teman udah tinggal mindain aja yang udah teman-teman tulis di dokumen aplikasi itu. Terus dokumen lainnya adalah ini yang paling penting dan harus disiapkan jauh-jauh hari itu rekomendasi dari tadi dosen ataupun atasan kita. Kenapa ini it takes time? Karena ini berurusan dengan orang lain gitu, yang artinya kita harus mencocokkan jadwal kita sama jadwal mereka gitu, yang bisa jadi mungkin udah beda tempat, udah beda pulau, terus juga ada yang sulit dihubungi. Nah, itu tuh at least mungkin sebulan ataupun ya jauh-jauh hari lah sebelum mepet-mepet gitu. Kecuali memang dosen ataupun atasan kita tuh memang udah sangat dekat sama kita sehingga enak ngehubunginnya. Nah, itu bisa ya sesuai dengan
situasi kita masing-masing lah. Cuman akan lebih baik lebih cepat diurusnya untuk yang recommendation letter. Terus untuk personal statement juga mostly ya pada umumnya tuh awardee itu tuh mempersiapkannya kurang lebih 1 bulan atau lebih 2 bulan sebelum beasiswa gitu, pembukaan beasiswa gitu. Meskipun pada faktanya mungkin ada aja yang hamin berapa hari itu baru siapin, itu ada aja gitu. Salah satunya kayak tadi nih, mentor saya sendiri gitu yang keterima di Oxford, itu dia mempersiapkannya hamin 8 hari penutupan. Hamin berapa jam sebelum penutupan tuh ada gitu. Cuman ya itu ada faktor keberuntungan juga sih mungkin, karena bisa jadi kalau kita apply-nya online kan suka servernya juga suka down. Nah, itu tuh memang harus kita siapkan jauh-jauh hari. Gitu, Clara, untuk secara umum ya. Cuman setiap beasiswa pasti punya itunya masing-masing, persyaratan khususnya masing-masing. Oke. Kita lanjut, berikutnya ada Mbak Kitin di sini. Halo Mbak Kitin, mau bicara? Mau langsung menanyakan? Iya, terima kasih Mas Uta. Perkenalkan, saya Kitin dari Polyglot Indonesia, Table Korea. Sebenarnya sih tadi beberapa pertanyaan saya sudah dijawab sebenarnya, tapi saya tuh mungkin bisa share lebih ke arah, kan saat kita mendaftar beasiswa itu istilahnya senjata kita itu memang cuma ada 3 tadi itu kan, motivation letter, study objective, dan CV. Nah, mungkin bisa lebih isinya tuh apa, karena saya pernah kan dengar di YouTube gitu Mbak, kan sosok lihat teman-teman yang lolos di Stanford, lolos di Harvard, lolos di MIT, mereka tuh bilang bahwa sometimes kamu tidak perlu menjelaskan secara menyeluruh kamu tuh siapa dan apa, tapi beri keunikan, lalu hal-hal yang berbeda dari aplikan-aplikan yang lain seperti itu. Jadi mungkin Mbak bisa sharing-sharing di situ, dan CV sih terutama katanya pernah dijelaskan juga dari, kebetulan saya juga suka lihat-lihat acara-acara beasiswa, lebih tepatnya suka buat Mbak. Mereka bilang kalau di CV-nya itu pasti berbeda dengan CV yang mencari kerja. Ada bagian-bagian yang harus ditonjolkan dalam CV beasiswa. Sedangkan itu ada profil yang tapi kalau berbeda katanya, contohnya seperti volunteering, kerja sosial, lalu kamu itu membentuk kamu yang sekarang itu kegiatan-kegiatan seperti apa, bisa dijelaskan mungkin Mbak? Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih kembali Mbak Kitin, Wain dari Table Korea ya. Ya, untuk yang saya point out banget, itu kita tuh harus sisi keunikan kita harus ditonjolkan, dan ini bisa diklaim ya memang benar gitu. Waktu itu saya juga pernah sharing dengan Wardi dan mentor-mentor persiapan beasiswa juga, kalau memang sebenarnya tuh bisa dibilang bukan sekeren apa jabatan kita atau sekeren apa skill bahasa Inggris kita tuh, bukan gitu. Meskipun itu salah satu faktor penentu juga, iya gitu. Tapi ternyata ada beberapa hal lain yang mereka lirik. Nah, dan kalau kita pengen tahu apa sih yang sebenarnya pemberi beasiswa ini tuh lirik pada calon aplikannya, keywordnya ada di website masing-masing beasiswa itu gitu. Nah, mungkin tapi gini sih, ini coba kita share ya. Nah, ini beberapa beasiswa, salah satunya Chevening, dia bahkan udah ngasih spoiler gitu ke para calon aplikannya tentang apa yang mereka harapkan gitu yang ada di para aplikannya ini yang akan kami terima gitu ya, akan mereka terima. Nah, mungkin di beberapa scholarship lain juga men-state ini gitu, mungkin tapi tidak terlalu detail gitu kan.
Mungkin salah satu contohnya kayak LPDP. LPDP itu tuh lebih ke leadership dan juga nanti kontribusi seketika kita udah pulang nanti di Indonesia. Nah ini mungkin saya sedikit sedikit di share yang ini. Tapi perlu di notes bahwa masing-masing beasiswa tuh ada perbedaannya masing-masing. Ini kayak si Chevening. Chevening itu dia nggak minta personal statement, study objective, dan motivation letter ya. Itu istilah yang mirip-mirip itu. Dia nggak minta gitu. Mereka cuma minta kita ngejawab 4 esai mereka. Tapi kalau ditarik, 4 esai mereka itu tuh sebenarnya mengarah ke personal statement sebenarnya gitu kan. Nah itu, dan kenapa kita harus unik. Nah ini adalah poin yang bagus banget tadi Mbak Kitin point out juga, karena yakinlah orang-orang yang beasiswa itu juga keren-keren banget gitu kan. Orang-orang yang mungkin hebatnya sama-sama hebat dengan kita ataupun lebih hebat dari kita gitu kan. Nah tapi yang mungkin membuat mereka tuh melihat kita adalah kesamaan dan misi kita dengan mereka gitu. Nah ini contohnya kalau yang kemarin yang saya daftar dan asumsi saya kenapa bisa keterima yang beasiswa 5.000 dokter itu karena saya sudah meriset duluan visi misinya mereka. Jadi si Kemenak itu pengen banget nyari URD yang memang dia punya experience, udah punya experience di bidang pendidikan, dan juga nanti ketika balik ke Indonesia memang pengen jadi dosen. Nah itu mungkin syukurnya di situ. Jadi poinnya saya dapat, saya memang sedang menjadi asisten profesor di kampus dan juga dosen gitu. Nah teman-teman juga Mbak Kitin dan teman-teman di sini juga bisa cari nih benang merah yang memang menonjolkan keunikan kita gitu kan. Kira-kira yang membuat kita beda dari yang lain tuh apa gitu. Kalau semua orang tuh hebat, apa yang membuat kita beda dengan dia, dan apa yang membuat kita layak untuk menjadi URD itu. Nah ini mungkin mungkin saya share sedikit kali ya tentang ini. Nah ini bagian, saya yang kali mendaftar beasiswa ini karena saya merasa cukup unik sih reason saya mendaftar beasiswa ini gitu. Nah, waktu itu saya yakin sih setiap dari kita pasti punya keunikan. Nah, tapi gimana cara kita tuh mendeliver atau mengemas nih keunikan kita tuh dapat diterima, nggak terlalu overproud, tapi tetap flowy dibaca. Nah, jadi di sini kalau saya waktu itu menunjukkan keunikan saya tuh, saya kenal dengan ahli bidang psikometri nomor 1 di Indonesia, dan seketika saya kembali, saya pengen melanjutkan perjuangan beliau. Nah, itu yang saya state. Itu kan unik kan? Kenapa unik? Karena bisa jadi chance orang kayak kita tuh sedikit, nggak terlalu banyak orangnya punya kesempatan sama kayak kita gitu. Nah, itu teman-teman silakan dieksplor lagi, kira-kira nih dari semua kehebatan kalian yang ada tuh apa yang membuat kalian beda dengan orang lain. Nah, itu saya yakin setiap dari kita pengen itu, dan ayo kita eksplor lagi dan kita show off kan, tapi tidak terlalu overproud. Gitu. Mungkin itu ya Mbak ya. Nah tapi ini terkait yang kayak CV, detail tentang CV, personal statement, mungkin memang untuk sesi ini kita nggak terlalu detail karena memang lebih ke preparation-nya. Mungkin nanti setelah ini kali ya, teman-teman kalau pengen kontak lebih lanjut juga bisa ke saya, ataupun nanti Polyglot Indonesia juga ada chapter-chapter lain setelah ini, sesi-sesi lain. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali Mbak Kiti. Oke, Mbak. Di sini mungkin saya ingin mengumumkan, jadi nanti kan, jadi untuk yang bertanya, nanti akan ada beberapa yang dipilih berdasarkan pertanyaannya gitu, untuk mengikuti mentoring beasiswa gitu. Nah, jadi silahkan untuk yang masih ingin bertanya, satu yang sudah bertanya jangan keluar dulu dari grup ini karena siapa tahu kalian yang mendapatkannya,
dan yang belum bertanya silahkan bertanya. Gitu. Nah, di sini tadi yang untuk sepertinya ada pertanyaan dari Indri, ini sudah dijawab ya, CV tentang CV. Yang ini yang dari Indri boleh juga nih Mas, yang tentang CV atau portofolio yang bagus itu harus punya banyak prestasi ya Kak. Nah ini menarik sih, ini menarik banget untuk digali. Boleh izin yang ini dulu nggak, Mas Uta? Kenapa? Sorry. Izin untuk yang pertanyaan dari Indri via kolom Oh, iya. chat. Ya. Oke. Ya, saya izin jawab yang Indri ya. Nah, jadi ini terima kasih banyak Indri. Jadi ternyata dari pengalaman saya juga mengadakan seminar-seminar dan mentoring beasiswa juga, para mentor itu tuh sering banget nih dapat pertanyaan kayak gini. Kak, kalau aku tuh banyak prestasi, berarti seluruh prestasi aku harus dimuat semua di CV gitu. Atau ya semakin peluang kita diterima tuh adalah CV yang emang banyak prestasi. Nah, pertanyaannya adalah, sebenarnya sama banget kayak personal statement gitu kan. Jadi CV ini sebenarnya tuh adalah luaran dari personal statement. Jadi kalau CV itu tuh kayak intern, nah si pembiasiswa personal statement kita. Nah, tapi ya ini kan berarti CV juga penentu kita bisa lolos atau enggak kan. Apakah memang harus banyak prestasi gitu. Prestasi memang menentukan, tapi yang akan lebih menentukan lagi apakah prestasi ataupun pengalaman-pengalaman yang kita cantumkan di CV kita itu memang berkaitan atau relate dengan apa yang pemberi beasiswa itu cari gitu. Nah, maka dari itu penting banget nih kita untuk bisa apa ya, istilahnya itu kayak memilah atau mengeliminasi mana pengalaman ataupun prestasi yang harus saya masukkan. Contohnya kayak Chevening lah gitu ya, karena baru banget tutup tahun kemarin. Chevening ini poinnya kan leadership, teman-teman. Dia memang ingin mencari sosok pemimpin nih. Nah, jadi ketika teman-teman membuat CV dan CV juga ini setiap kita apply beasiswa akan lebih baik kalau kita punya CV versi beasiswa tersebut ya. Kan pasti kan kalau namanya CV, kok aku udah punya CV nih gitu. Tapi akan lebih baik lagi kalau teman-teman memang merevisi lagi CV-nya, menyesuaikan CV yang akan kalian sesuai dengan beasiswa ataupun program yang akan di-apply itu. Nah, kayak tadi, Chevening itu kan poinnya leadership. Jadi, carilah pengalaman yang ada di CV teman-teman tuh yang memang bisa dibilang terbaru, nggak yang lama-lama banget gitu, bukan yang pengalaman pas SMP atau SMA, tapi yang memang at least 2-3 tahun terakhir lah gitu idealnya. Terus juga memang bisa dibilang kayak ranahnya itu tuh cukup luas. Misalnya kalau teman-teman ada pilihan pengalaman internasional, nasional, nah itu tuh kalau memang kalian harus mengeliminasi mana experience yang harus saya buat dan cakupannya luas gitu. Bilanglah internasional gitu. Nah, itu tuh memang diprioritaskan kayak internasional, nasional, baru regional. Terus yang memang cantumkanlah yang memang kontribusi kita tuh real gitu. Nah, kenapa saya statement kontribusi real? Karena mungkin ada juga gitu kan yang pihak-pihak atau oknum-oknum yang dia tuh menjadi bagian dari suatu komunitas atau organisasi tertentu, punya experience tertentu, tapi bisa dibilang tidak totalitas gitu. Nah, jadi memang teman-teman cantumkanlah bagian atau pengalaman yang kalian tuh memang rasa, aduh saya tuh totalitas lah, cukup totalitas di bagian ini. Kenapa? Karena bisa jadi nih nanti pas teman-teman ditanya kembali gitu, sejauh apa kontribusi kalian untuk komunitas ataupun perusahaan X gitu. Nah, jangan sampai nanti gugup karena memang aduh kontribusiku kan nggak terlalu banyak nih, cuma nyantumin aja gitu kan. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi benar-benar make sure yang kita tulis yang benar-benar kita tuh kerja di situ, yang kita in banget di situ, dan ayo kita pilah-pilah lagi nih, pilah dan pilih mana yang experience yang memang sesuai yang diminta oleh
pemberi beasiswa itu. Jadi nggak harus banyak banget karena CV pun sangat terbatas teman-teman. Ada yang minta bahkan 1 halaman atau paling banyak tuh 2 sampai 3 halaman. Tapi pada umumnya 2 halaman. Nah, itu pintar-pintar kita mengatur gimana caranya pengalaman kita yang sedemikian rupa itu menarik perhatian, menarik bagus lah gitu kan impression-nya ke pemberi beasiswa dan memang relate dengan yang mereka cari. Gitu. Oke. Mungkin gitu ya untuk Indri. Kalau ada tanggapan boleh banget, bisa open mic atau via kolom chat. Terus tadi Ada dari Zulkifli. ya ini. Oke. Untuk Mas Zulkifli, terima kasih. Ini terkait beasiswa 5.000 dokter tadi ya. Nah, oh iya tadi saya lupa nyantumin ini sih. Untuk beasiswa 5.000 dokter Kementerian Agama itu sebenarnya banyak banget jalurnya gitu, sama kayak LPDP gitu. Ada jalur yang afirmasi, reguler, terus judi, terus untuk yang spesialis dokter. Nah, itu tuh banyak sama 5.000 dokter juga banyak banget jalurnya. Apakah seorang guru atau dosen itu tuh sesuai jalur. Kalau yang namanya moral 5.000 dokter itu tuh memang ditargetkan untuk dosen yang mengajar di universitas di bawah Kementerian Agama. Tapi untuk yang kayak saya nih yang tadi daftar beasiswa perdananya Kementerian Agama yang namanya IMD atau Integrated Master to Doctor, itu tuh tidak harus menjadi guru atau dosen, cukup jadi lulusan S1 dari universitas di bawah Kementerian Agama. Waktu itu saya lulusan UIN Jakarta. Nah, itu termasuk salah satu universitas di bawah Kementerian Agama. Tapi memang kebanyakan 5.000 dokter ditargetkan untuk dosen. Itu. Jadi untuk detailnya saya share ini ya, apa namanya? Oh iya. Ya, untuk lanjutnya mungkin nanti teman bisa dikepo-kepoin lagi keywordnya 5.000 dokter. Oke, mungkin itu ya untuk Mas Zulkifli. Terima kasih Mbak Dina. Terima kasih kembali. Oke, silahkan kalau masih ada yang memiliki pertanyaan, boleh. Oke, sebenarnya saya ini ada, kalau saya pribadi, yang beasiswa parsial tadi kan sempat disinggung ya. Nah, kira-kira menurut Mbak gimana sih pendapat dari Mbak Faina nih tentang beasiswa parsial gitu, atau mungkin beasiswa yang itu dari kampus, jadi bukan dari lembaga. Nah, kira-kira kurang lebihnya apa sih dan perbedaannya apa sih dengan beasiswa yang dari lembaga gitu? Oke. Terima kasih Mas Uta. Nah ini menarik juga karena kalau saya pribadi baru banget cukup mendalami ngepo-ngepoin lebih lanjut tentang beasiswa partial funded ini baru tahun kemarin sih. Tahun kemarin karena ya itu dia teman-teman masih galau nih apakah masih pengen memperjuangkan berangkat karena dampak juga nih beasiswanya ditunda atau pengen yang cepat berangkat tapi opsinya pakai beasiswa yang dari kampus. Nah, beda adalah mungkin ini ya opportunity untuk kita mahasiswa asing atau internasional itu tuh lebih besar diterimanya. Kenapa? Karena kampus atau univ-univ itu memang mencari mahasiswa asing, ya kan semakin sama kayak di univ-univ di Indonesia juga. Jadi semakin besar atau semakin banyak mahasiswa asing yang kuliah di univ bagus gitu. Nah, bedanya adalah kalau yang program-program yang sering kita dengar kayak dari Indo ada LPDP, ada Fulbright, Chevening dan lain-lain, atau Korea ada GKS, itu mereka bisa dipastikan pasti fully funded.
atau bisa dibilang 100% tuh kita dibiayai gitu, kayak cuman bener-bener siapin berangkat gitu, keterima, ayo berangkat gitu. Nah, tapi untuk beasiswa yang parsial itu memang lebih banyak kita harus mempersiapkan juga gitu. Kenapa? Ini contohnya ini pas banget teman saya juga keterima parsial di salah satu univ di Inggris. Namanya apa ya? University of Sunderland kalau nggak salah. Nah, itu bisa dibilang opportunity-nya juga cukup besar karena dia diterima pun memenuhi syarat dan nggak terlalu lama gitu diterimanya gitu. Jadi kayak oke nih cukup lumayan nih gitu kan, menggiurkan juga, diterimanya juga lumayan cepat. Tapi masalahnya adalah cuma 50% beasiswanya. Itu artinya 50% dari tuition fee atau apa ya, tuition fee itu kayak bayaran kita untuk kuliah sampai kita lulus, itu tuh cukup 50% aja kita bayar gitu. Tapi 50% untuk kuliah di univ-univ luar, terutama kayak UK itu kan cukup tinggi juga gitu. Mungkin bisa dibilang apalagi mahasiswa asing itu lebih mahal biayanya. Biasanya kayak 2 kali lipat. At least kita bilang 200 juta gitu, 200 juta sampai 50% kan kita harus bayar 100 juta. Belum lagi untuk hidup di sana, living cost, dan juga visa dan pesawat return flight-nya itu kita harus biaya sendiri gitu. Nah, jadi ini salah satu opsi juga sih, tapi ya tetap dipertimbangkan dengan budget dari kita masing-masing. Jadi ada juga orang-orang yang memang udah greget, aduh nggak tahu saya pengen kuliah langsung cepet-cepet dan mereka menyanggupi untuk budgetnya, ya akhirnya mereka berangkat dengan partial funded itu. Nah ini FYI, kemarin saya kepoin juga beasiswa di parsial di Korea, itu ada namanya Korea University, dia menyediakan juga nih teman-teman, jadi selain dari GKS, si UNIF-nya juga menyediakan. Ada 3 opsi tuh kalau nggak salah ya, ada yang 100%, 60%, dan berapa persen gitu, kayak di bawah 50%. Nah, yang menentukan kita diterima di kelas yang mana, apakah yang 100% atau 50 dan 50% ke bawah adalah kemampuan kita gitu, baik kemampuan bahasa Inggris kita ataupun kemampuan akademik kita. Kalau yang di Korea itu kalau kita pengen dapat 100% itu IELTS minimal 7, terus juga apa namanya IPK juga harus di atas 3, berapa gitu, 3,5 ke atas. Nah itu disesuaikan dengan kita masing-masing. Jadi mungkin bedanya itu sih Mas Uta, jadi lebih kayak penawaran mereka ke kita tuh agak lebih limit dibandingkan dengan beasiswa umum lainnya. Karena kita harus kerja keras untuk hidup di sana gitu. Mungkin anak-anak yang parsial itu tuh kalau memang mereka apa ya, bisa dibilang dia akan kerja part time lagi di negara situ gitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu. Oke, iya sih itu sebenarnya agak agak dilematis ya menurut saya karena kan kalau nggak salah kalau dari lembaga gitu, kalau dari lembaga kan kita seperti terikat dengan apakah kita harus kembali ke Indonesia, apakah kita harus mengajar setelahnya atau mengabdi kayak gitu kan. Dan sementara kalau dari yang UNIF kan sebenarnya enggak. Gitu kan. Cuma ya memang itu permasalahannya jadi enggak full. Ini sepertinya akan ada pertanyaan dari Marsha. Halo. Halo, selamat sore. Marsha, silakan. Boleh sore. Ini jadi saya sebenarnya ada 2 pertanyaan. Jadi untuk yang pertanyaan pertama itu karena saya kan ini lulusan D3. Jadi saya ini cari beasiswa tapi kok agak sulit ya. Mungkin bukan beasiswa S2 tapi kayak beasiswa exchange atau short course gitu. Kok saya cari kebanyakan memang mintanya S1 atau memang misalnya pengalaman kerja gitu. Jadi yang pertanyaan saya apakah benar-benar nggak ada cara lain atau saya harus bagaimana? Apakah saya memang harus melanjutkan ke S1 dulu baru bisa untuk apply lebih banyak kesempatan beasiswa. Lalu yang pertanyaan saya yang kedua mengenai motivation letter, kan banyak beasiswa yang misalnya di bulan-bulan tertentu tuh banyak yang buka gitu beasiswa.
Nah, kan setiap beasiswa tuh pasti punya goals yang beda-beda juga. Nah, bagaimana misalnya kita ada apply beasiswa yang deadline-nya berdekatan nih gitu. Lalu apakah kakak punya tips untuk menyiapkan motletnya kan? Jadi pasti harus bikin 2 nih dengan persyaratan motivation letter yang berbeda juga. Ya, Oke. itu. Yap. Thank you Marcia. Oh, ini cukup Terima kasih. menarik juga ya untuk pertanyaan dari Marcia. Nah, sebenarnya terkait lulusan apakah D3 atau harus S1, saya pernah ngeliat kalau nggak salah Australia Award itu bisa untuk D3 deh. Soalnya waktu itu saya apply juga. Nah, itu dia ngecantumin degree-nya tuh bisa D3 ataupun S1. Nah, tapi intinya adalah do riset lagi sih Marcia. Mungkin aku belum terlalu banyak tahu ya tentang beasiswa yang memang latar belakangnya untuk D3. Memang jujur lebih banyak ke fellowship. Ini juga tadi saya share juga. Fellowship itu ada dari Aminef, namanya Community College Initiative Program. Ini bahkan untuk lulus tamatan SMA pun bisa apply gitu. Jadi tidak terlalu membatasi kita. Nah, tapi nanti untuk Marcia mungkin bisa riset lagi beasiswa apa yang memang memperbolehkan untuk lulusan D3. Karena ya pada umumnya sih setahu saya juga memang at least S1 untuk lanjut ke S2 gitu. Tapi seingat saya sih di AAS ada sih. Coba nanti di riset lagi ya. Karena waktu apply ada tulisannya waktu apply juga waktu itu. Bisa D3 ataupun S1. Coba nanti di riset ya tentang AAS lebih detail lagi. Sama tadi terkait beasiswa berdekatan. Nah, ini dilema deadline ya sebenarnya. Jadi kan ini sih teman-teman, sebagai scholarship hunter dan dengan adanya kesediaan kecanggihan zaman saat ini, kita tuh setidaknya udah tahu apa namanya deadline beasiswa. Kapan beasiswa ini dibuka, kapan dia ditutup. Nah, kalau seandainya teman-teman memang sudah riset ini jauh-jauh hari, aku pastikan kalian tidak akan kaget dengan deadline beasiswa yang berdekatan. Nah, yang harus disiapkan adalah harus punya tujuan, target beasiswa apa yang mau di-apply. Contohnya nih, studi kasusnya adalah anggaplah sekarang ini bulan Oktober 2020 gitu. Mendekat Oktober nih saat ini. Mungkin lebih jauh lagi dari Oktober kalian udah riset, oke, 2001 aku apply Australia Award yang dekat-dekatan ya, Australia Award, New Zealand, NZAS, terus Korea itu dekatan, Korea sama di Eropa tuh ada stipendium Hungaricum, terus ada Erasmus. Nah, itu tuh beasiswa yang agak-agak deketan nih, teman-teman. Nah, kita memang sudah mentargetkan beasiswa di waktu atau di tahun sekian, at least kayak dalam berapa bulan tuh kita udah tahu nih, udah ngincer, oke, beasiswa ini aku akan apply di 2021. Nah, step selanjutnya adalah ketika kita udah ngincer dan tahu beasiswa apa, harapannya sih teman-teman nggak akan dadakan-dadakan lagi karena setiap beasiswa tuh udah cukup jelas apa yang mereka pengen cari dari kita. Kuncinya adalah, kok dari mana Kak taunya kita si beasiswa itu tuh pengen namanya ada dari gitu. Bisa kita menyiapkan, anggaplah kita di 2021 ini pengen apply 5 beasiswa yang berbeda. Pastinya dengan 5 personal statement yang beda-beda juga dong gitu kan. Cuman mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang agak sama gitu. Cuman bedanya adalah kita harus tetap menyisipkan di masing-masing beasiswa itu. Misalnya kalau di evening teman-teman, ayo diperbanyak lagi
pengalaman di kepemimpinan. Kalau misalnya misalnya kayak LPDP juga kepemimpinan sih, apa yang beda ya? Mostly kepemimpinan ya, kayak Aminef beasiswanya juga kepemimpinan gitu, atau kontribusi lah, LPDP dia ke kontribusi gitu kan. Nah itu kita harus bisa menyisipkan poin-poin yang memang mereka inginkan. Nah jadi memang 1 hari sih, kecuali memang kalau deadline-nya berdekatan, seenggaknya tuh sebulan sebelum tuh udah tahu pengen target yang mana gitu. Jadi kayak ide-idenya bisa dikembangin dulu, tapi nanti bisa detailnya bisa menyesuaikan dengan beasiswa tersebut gitu. Baik, terima kasih. Sama-sama Marcia. Oke, kita masih ada lagi nih dari Francisca Okti. Halo, Francisca Okti. Ya, halo. Selamat sore semuanya. Sore, silahkan boleh pertanyaannya. Ini sih yang masih menjadi hambatan saya ketika mendaftar beasiswa. Istilahnya, saya belum IELTS karena masih ragu untuk IELTS, takut hasilnya masih di bawah standar beasiswa. Dan ada nggak sih mungkin punya info beasiswa yang nggak terlalu itu banget, straight banget sama si syarat IELTS-nya gitu. Oke. Jadi itu Siap, sih Mbak. pertanyaannya. Oke, sip. Nah, tapi sebelumnya aku pengen tanya ke Mbak Francisca, pernah prediction test sebelumnya, atau ada gambaran, oke kayaknya TOEFL aku tuh di sekian nih skornya gitu? Pernah sih untuk tahun kemarin itu 450, belum ini lagi, belum ningkatin lagi. Oke, siap. Ini mungkin yang saya tahu dan riset-riset juga untuk beasiswa S2 itu memang amannya itu tuh di 6,5 untuk right, Aminef juga masih pakai nih IPP. Atau IBT-nya sekitar 80. Halo tes, sorry tadi kayak agak nge-freeze. Udah bisa, udah kedengeran. Halo? Oh, udah ya. Tadi. Oke, dilanjut ya. Nah, memang umumnya itu 6,5 atau 550 itu amannya di situ gitu. Cuman pertanyaannya, apakah tidak ada kesempatan gitu ya, tidak terlalu strict? Ada, jawabannya ada gitu kan. Nah, kalau ini teman saya waktu itu tuh dia diterima di Polandia. Itu dia gitu kan. Cuman biasanya nih univ-univ yang itu kan non-spoken Inggris ya jatuhnya ya, kayak Polandia itu punya bahasanya sendiri, terus sama Thailand. Saya pernah juga soalnya apply di Thailand, tapi saya mengundurkan diri. Teman-teman saya tuh banyak di Thailand sebenarnya, dan diterima dengan sangat mudah. Nggak tahu sih, saya ngeliatnya kayak mudah banget dia diterimanya gitu kan. Jadi saya mengasumsikan kayaknya opportunity untuk orang Indonesia cukup besar di Thailand. IELTS 450, TOEFL 450 atau IELTS 4,5 itu bisa masuk di Thailand. Nah, cuman itu kita harus ngecek lagi apakah memang si univ itu yang ada di negara tersebut menyediakan program internasional. Nah, kemarin saya daftar di Chulalongkorn itu mengundurkan diri karena ternyata program yang saya tuju tuh nggak ada yang kelas internasional, harus belajar pakai bahasa Thailand, dan saya nggak sanggup untuk belajar lagi bahasa yang lain. Nah, jadi itu nanti mungkin bisa di riset lagi kampus ini nggak ya untuk Inggris itu agak nggak di Polandia. Teman bisa menyebutkan ini nih yang anak-anak polyglot gimana bacanya? Ignasi Lukas, nah, ini
nggak terus strict kayaknya ya. Teman saya 5,0 pun dia udah berangkat, udah studi di situ. Tapi dia belajar lagi sih bahasa Poland di sana pas sampai. Sama kalau nggak salah Turki ya, Turki Burslari juga nggak terlalu strict nih sama IELTS. Jadi teman-teman nanti coba di riset. Coba ya, tadi ada Ignasi, terus ada Turki Burslari, sama sebenarnya Australia Award juga nggak, ini sih Mbak, 6,0 pun bisa daftar gitu. Nah ini kalau boleh berbagi subjektivitas saya, beasiswa yang paling baik menurut saya adalah Australia Award. Baik sekali dia itu. Kenapa? Karena minimal kalau kita udah punya IELTS 6,6 aja, 6,0 ya 6 itu udah bisa daftar beasiswanya gitu. Dan setelah kita ditetapkan jadi awardee itu bahkan IELTS-nya kita dibiayai, dan setelah IELTS-nya dibiayai, nanti kalau jadi awardee juga kita dapat kuliah lagi, apa namanya, kayak short course bahasa itu di IALF, itu baik banget. Nah, cuman mungkin tahun 2019 saya belum rezeki di Australia Award gitu. Baik banget sih gitu kan, jadi dapatnya di rezeki yang lain. Itu mungkin bisa dikepoin lebih lanjut ya Mbak Francisca untuk Ignasi, Turki Burslari, dan ini parsial yang tadi nih, apa namanya, beasiswa dari kampus-kampus juga. Jadi mungkin Mbak bisa targetin dulu kampus yang diinginkan itu apa. Nah, nanti biasanya di website Univ itu tuh ada bagian scholarship. Nah, itu bisa disesuaikan scholarship apa yang memang cocok untuk kita. Mbak. Udah Kak, memang saya nentuinnya ini agak jarang juga untuk jurusannya. Jadi mau S2-nya itu S2 pendidikan untuk anak tuli. Jadi makanya di Indonesia masih belum ada, makanya saya harus keluar. Dan kemarin sih memang saya carinya kan the best, karena memang rata-rata kan kalau beasiswa kan mencari si tempat atau kampusnya kan the best-nya kan. Dan ternyata memang yang the best-nya itu di dunia itu ada di Gallaudet University di Amerika. Sayangnya itu memang fokusnya ke jadi di situ tuh tempat kuliahnya untuk orang tuli di dunia. Dan beasiswanya pun juga rata-rata memang khususnya untuk orang tuli. Jadi saya jadi bingung juga kan kalau untuk yang orang dengar nggak ada beasiswanya. Tapi selain itu ada alternatifnya nggak, Mbak? Kayak mungkin negara selain US? Belum nemuin sih untuk yang untuk jurusan saya, karena jurusannya agak jarang. Ya, memang iya sih Mbak. Saya merasakan juga untuk can relate juga lah untuk jurusan-jurusan yang memang agak jarang gitu kan. Nah, tapi ini saya pernah cerita juga sih sama teman-teman saya, yang namanya kesempatan, kalau memang kitanya kekeh pengen S2, mungkin jalan kita berbeda dengan yang lain gitu. Mungkin ada orang yang dia daftar beasiswa yang reguler, terus langsung S2. Tapi ada juga orang lain yang memilih jalan, teman saya ada tuh yang WHV dulu, yang work holiday visa di Australia, terus nanti setelah setidaknya sedikit terkumpul, Inggrisnya juga mulai agak-agak kayak native gitu, dia baru memberanikan diri untuk lanjut S2. Tapi goals-nya sama-sama S2. Mungkin caranya beda. Atau juga opsi ketiga, bisa dengan memperkaya pengalaman internasionalnya juga gitu kan. Tadi kalau dari Mbak kan memang challenge-nya lebih di bahasa Inggris gitu. Nah, jadi apalagi tadi Mbak nge-state Amerika ya. Nah, di Aminef juga yang dari Amerika itu banyak banget kesempatan sebelum S2 itu tuh kayak exchange gitu. Nah, tapi di beberapa penawaran exchange, ini kalau subjektif saya, baik banget nih si Aminef ini di program Community College Initiative Program atau CCIP. Jadi dia kayak kuliah juga, kita kuliah setahun di beberapa bidang yang memang ditentukan oleh mereka. Mungkin memang iya sih, ini kendalanya bidangnya memang
ada beberapa bidang-bidang pilihan udah ditentuin dari mereka. Nah, cuman kita bisa apa ya, kayak nyari yang agak deket-deket lah sama target kita. Tadi kan kalau Mbak di situ berarti lebih ke education. Nah, dia nih ada nih di sisi IP, dia punya yang ke pendidikan. Jadi kayak mungkin Mbak bisa, kalau mau nih atau pengen mencari jalan lain, bisa dibuka dengan jalan, oke, kayaknya aku ikut fellowship dulu nih setahun di Amerika gitu kan. Nah, ini kalau yang Aminef ini dia TOEFL-nya 450 bisa apply. Yang ini, sisi IP. Menarik Wah, juga. keren. Ini menarik banget karena kan kalau kita jadi lulusan sisi IP ini sama aja kita udah jadi lulusan di college di US dengan apa ya, dengan syarat yang tidak terlalu tinggi, 450 udah bisa apply, dan selama di US juga nanti akan dikursusin lagi di sana gitu sampai akhirnya setahun kuliah dan bisa dapat sertifikat. Dia bukan degree tapi sertifikat, dan mungkin ini bisa ngebuka pintu yang lain gitu untuk kita nanti S2 gitu Mbak. Jadi nggak apa-apa, tiap dari kita punya jalannya masing-masing, entah kita menempuh dengan cara oke langsung choose S2 gitu, ada juga yang pakai jalan yang lain, entah dia kerja dulu atau ngumpulin international experience-nya dia. So, semangat terus ya Mbak. Saya can relate karena ini saya juga agak cukup sulit, kampus dengan jurusan saya juga agak cukup sulit. Jadi nggak semua beasiswa juga dapat. Semangat Mbak Francisca dan teman-teman semua. Ya, udah Terima Mas. kasih, Kak. Oke, Mbak Faina, kayaknya ada ini pertanyaan terakhir ini dari Raihan. Oh ya, siap. Raihan, apakah masih ingin menanyakan? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan bertanya. Selamat sore semuanya, selamat sore Mbak Fain. Singkat saja, saya kan lulusan SMK Tourism ya Mbak. Nah, dan kalau di Indonesia itu SMK itu setara dengan SMA IPS, ya kan. Nah, dulu waktu saya lulus SMK, saya itu sempat daftar scholarship ke Finland dan ke Leiden di Netherlands, dan mereka tuh apa ya, salah satu requirements-nya adalah SMA sederajat begitu kan. Nah, dan di situ saya udah kayak daftar apply gitu loh, udah kayak dokumennya udah semua apa, udah tertranslate, terus juga apa, English grade aku udah over the top banget gitu, dan nilainya juga memadai banget, dan pada last minute tuh mereka reject gitu loh Mbak, kayak we don't accept vocational high school students gitu. Nah, sekarang kan saya lagi menjalankan program D3 kan Mbak ya, di Jogja juga kebetulan. Nah, apakah nanti ketika saya daftar untuk S2, tentunya setelah S1 ya, itu bisa berkendala untuk administrasi scholarship saya karena saya lulusan dari vocational high school. Saya kira begitu aja. Terima kasih sebelumnya Mbak Faina. Mohon izin. Terima kasih Raihan. Nah iya, ini untuk case kayak gini, kan tadi Raihan mempertanyakan kalau nanti udah lulus D3 ya. Tapi nanti ada rencana lanjut S1 atau D3 aja atau gimana Raihan? Itu ada S1 kok. Oke. Yang akan sependek pengetahuan saya yang akan dipertimbangkan itu degree yang terakhir, S1. Karena saya ada pernah apply berapa ya, 3 kali sih beasiswa yang berbeda, dan 3 beasiswa itu tuh dia tidak meminta degree salinan ini kita ijazah SMK atau SMA tuh nggak diminta gitu. Jadi memang pure yang ijazah terakhir, pendidikan terakhir yaitu S1 gitu atau D3. Jadi insya Allah tidak dipermasalahkan sih, karena mungkin di sini Mas Uta juga atau teman-teman polyglot lain yang ada experience memang nggak diminta gitu untuk ijazah di bawah S1 gitu. Iya, saya juga nggak diminta dulu, saya S2 juga nggak diminta, tapi yang diminta memang ijazah S1, tapi yang diminta sampai ijazah SD itu ketika saya lamar kerja. Nah itu mungkin itu nanti lain lagi. Cuma mungkin untuk beasiswa dan kuliahnya gitu biasanya ijazah yang terakhir. Ya, benar banget ya. Jadi kalau untuk kerja kemungkinan akan diminta, tapi kalau memang purpose-nya untuk studi lanjut,
itu yang diminta ijazah pendidikan paling terakhir. Jadi untuk lanjut 3 dan juga S1 yang diminta adalah pendidikan yang terakhir itu, apakah D3 ataupun D1 itu. Baik. Tapi sekarang lagi kuliah ya berarti ya? Udah kuliah? Betul. Oke, sip. Ya, good luck untuk turismenya. Makasih. Sama-sama. Makasih, Mbak. Oke, mungkin juga kita sudah sampai di penghujung nih. Wah, udah jam Faina. nih. Oke, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Faina karena sudah berkenan sharing hari ini ke kita semua yang ada di sini. Semoga ilmu dan pengalamannya bermanfaat untuk kita semua. Jadi kita bisa sama-sama apply mungkin beasiswa nanti ke depannya gitu. Amin. Amin. Oke. Terus kemudian kalau misalnya saya boleh sedikit saja merefresh ya yang tadi sudah dijabarkan sebenarnya. Yang pertama kita harus tahu dulu. Jadi kita harus tahu atau mencoba untuk mengetahui, kemudian kita juga harus aktif meriset tentang universitas, tentang beasiswa, dan kemudian juga mencari teman-teman yang memang bisa mendukung kita untuk mempersiapkan beasiswa kita. Kemudian baru kita masuk ke tahap yang mempersiapkan, dan mempersiapkan ini banyak sekali yang harus dipersiapkan. Tetapi tadi based on riset kita, apa saja yang kita harus persiapkan itu based on apakah beasiswa yang mana yang mau kita apply, kemudian juga universitas mana juga yang mau kita apply. Nanti itu semua akan mengikut gitu persiapannya, dari mulai English proficiency, terus kemudian dokumen-dokumen, dan juga tentunya karena kita sudah memiliki tadi teman dan dia bisa juga membantu kita pastinya dalam menyelesaikan persiapan beasiswa ini. Dan baru yang mungkin ya di breakdown kira-kira apa saja persiapannya, dan kemudian bisa dibikin juga timeline. Kira-kira itu tadi dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Faina. Terima kasih Mbak Faina. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Sebelumnya saya pengen ini share ke teman-teman juga, mungkin dari teman-teman. Saya sangat terbuka banget untuk diskusi. Jadi kalau untuk reach out itu kita bisa temenan nih di Instagram, bisa di @dinafaina, atau kalau seandainya mau via WhatsApp juga boleh. Ini untuk via Instagram. Kalau untuk via WhatsApp bisa di sini. WhatsApp. Nah, ini saya sangat bersyukur juga sih bisa ketemu teman-teman dan berkenan untuk belajar bareng, karena sebenarnya saya agak ini juga sih, agak apa ya, saya tuh kan diajak sama Mbak Adiba gitu. Saya udah bilang, Mbak, saya tuh belum officially awardee nih gitu kan, saya agak insecure gimana mau sharing-sharingnya gitu kan. Cuman balik lagi karena ada experience pernah jadi penyelenggara juga dan lumayan lama juga jadi scholarship hunter, jadi kayak memberanikan diri lah untuk sharing. Dan mohon doanya teman-teman, semoga tahun ini segera officially nih, tinggal nunggu pengumuman, semoga bisa jadi awardee-nya banget. Insya Allah kalau benar-benar jadi awardee-nya, saya sangat berkenan sekali berbagi lagi, kita belajar bareng lagi, semoga bisa collab lagi bareng Polyglot Indonesia. Amin. Semoga kita semua dimudahkan juga ya tahun ini. Dan nanti feel free aja untuk kontak-kontak. Oke, terima kasih banyak Mbak Faina. Oke, seperti tadi janji saya, akan ada pengumuman siapa yang mendapatkan hadiah itu dari siapa yang telah bertanya. Tapi sebelumnya saya ingin memanggil presiden kita, Mas Chan. Halo Mas Chan. Apa sudah ada? Oke, kalau misalnya
Ya, Mas Chan akan mengumumkan apa sih agenda kita masih terkait beasiswa nih dalam 1 bulan ke depan gitu. Silahkan Mas Chan. Baik, terima kasih Mas Uta atas waktu dan kesempatannya. Jadi untuk teman-teman nih yang tertarik ingin mempersiapkan lebih dalam yang ibarat kata tentang beasiswa. Setelah acara ini kita akan ada beberapa awardee yang tadi yang di awal yang saya sebutkan, itu akan ada beberapa awardee yang menyampaikan pengalamannya mereka, terus bagaimana cara mendapatkan itu teman-teman salah satu teman-teman minati gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Chan. Oh ya, untuk sebenarnya untuk semua informasi kalian bisa langsung follow Polyglot Indonesia di Instagram. Nanti semua informasi ada di situ. Untuk acara-acara beasiswa yang lainnya nanti juga akan di sana. Oke, saya akan mengumumkan. Jadi siapa saja yang akan mendapatkan peluang gitu untuk untuk mendapatkan pendampingan gitu dari penanya. Saya akan bacakan yang pertama Indrayadi, kemudian Marsha, kemudian ada Francisca Okti, ada Indri, kemudian ada Zulkifli, dan juga Raihan. Gitu. Nanti kalian yang mungkin masih ada yang belum memberikan nomornya, silahkan menghubungi. Ada Mbak Kitin Aprilia, bisa dicari Mbak Aprilia. Di situ nanti silahkan belum memberikan kontaknya, silahkan memberikan ke Mbak Kitin. Nanti akan dihubungi lebih lanjut untuk bagaimana sistem dan teknisnya. Gitu. Jadi sekiranya mungkin hanya itu saja. Kita juga sudah sangat sore sekali. Saya ingin mengucapkan terima kasih kembali untuk Mbak Dina ya. Ternyata panggilannya. Oke, Mbak Dina. Saya mengucapkan terima kasih. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir pada hari ini. Jangan lupa bahwa acara ini baru runtutan pertama. Nanti ke depannya kita akan ketemu dengan awardee, terus kemudian kita juga akan ketemu dengan lembaga-lembaga yang memang menyediakan beasiswa gitu. Jadi kita ingin mempersiapkan beasiswa gitu sematang mungkin. Jadi siapapun yang masih tertarik silahkan stay tune, bisa stay tune di Instagram Polyglot Indonesia untuk mengetahui infonya lebih lanjut. Mungkin itu saja. Terima kasih semua. Saya tutup acara hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, foto bareng jangan lupa. Oke, kalau bisa yang masih ada di sini silakan untuk menyalakan kamera. Silakan untuk menyalakan kamera. Nanti silakan untuk foto. Terima kasih juga ya untuk teman-teman dari Polyglot Indonesia Chapter Jogja atas kesempatannya. Semoga lancar untuk program-program ke depannya. Gimana caranya biar bisa daftar? Saya agak tertarik nih. Boleh, Kak. Nanti saya reach out ini ya, Mbak Adiba deh untuk lebih lanjut. Iya, boleh. Table Prancis ada nggak? Ada, Kak. Ada Kak Vena, kita ada table Prancis. Siap. Baik, mungkin teman-teman silahkan untuk menghidupkan kameranya. Ini kayaknya ada lagi teman-teman yang mau on kamera.
Kayaknya udah nih Mas, yang on cam ini aja. Ada lagi nggak? Oke, baik. Ini nanti kita hitung 1, 2, 3. Nanti teman-teman boleh senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sebelumnya terima kasih Kak Faina telah menjadi pembicara kami. Terima kasih kembali. Semoga bisa silaturahim lagi ya. Siap Kak, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir di acara kami. Jangan lupa mengikuti sosial media kami di @polyglot_indonesia. Di situ akan ada berbagai event yang tadi disebutkan oleh Mas Uta, yaitu ada bincang-bincang dengan awardee maupun dengan diskusi yang mungkin teman-teman akan tertarik untuk mengikuti program beasiswa. Sebelumnya terima kasih dan sampai jumpa kembali. Ya, dadah, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Atas waktunya. Good luck.